Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Ticus, saya dari PKK 4 semester 4 dengan NIM 191011138. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah logika yang bertemakan jenis proposisi berdasarkan kuantitas dan kombinasi kuantitas kualitas. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah logika. Berdasarkan kuantitas ada 3, yaitu proposisi universal atau proposisi umum. Yang kedua, proposisi partikular atau proposisi khusus. Yang terakhir ada proposisi singular. Baiklah, saya akan membahas pada poin pertama, yaitu proposisi universal. Yaitu proposisi dengan predikat. Proposisi membenarkan atau mengingkari seluruh subjek. Contohnya, semua pengendara motor wajib menggunakan helm. Contoh yang kedua, semua dosen bergelar sarjana. Yang kedua, proposisi partikular atau proposisi khusus, yaitu predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari sebuah subjeknya. Contohnya, sebagian uangku digunakan untuk berbelanja. Yang kedua, beberapa mahasiswa malas mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang terakhir, proposisi singular, yaitu predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari satu subjek yang dimaksud. Subjek dalam proposisi ini menunjuk pada satu nama diri atau hal. Contohnya, Mega adalah mahasiswa cerdas. Contoh yang kedua, orang manis duduk di dalam pesawat adalah temanku. Sebagai catatan, meskipun dalam suatu proposisi tidak menyatakan pembilangnya, tidak berarti subjek proposisi tersebut mengandung pengertian jumlah satuan yang diikatnya. Perhatikan proposisi yang pembilangnya dinyatakan secara tersurat berikut. Contoh, semua hewan membutuhkan air, yaitu universal. Sebagian manusia bergelar sarjana, partikular. Seorang yang bernama Irfan adalah seorang dokter, yaitu singular. Dan proposisi tersebut dapat dinyatakan tanpa disebut pembilangnya dan tidak mengubah kuantitas proposisinya. Contohnya sebagai berikut. Hewan membutuhkan air, yaitu universal. Ada manusia bergelar sarjana partikular. Irfan adalah seorang dokter, yaitu singular. Berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas, ada 6, yaitu yang pertama universal afirmatif, yang kedua partikular afirmatif, yang ketiga singular afirmatif, yang keempat universal negatif, yang kelima partikular negatif, yang F singular negatif. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, universal afirmatif atau universal positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui semua subjek yang disebutkan. Contohnya, semua manusia membutuhkan uang, semua wanita adalah cantik, semua mahasiswa sepakat beragama Katolik. Yang kedua, partikular afirmatif atau partikular positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui sebagian subjek yang disebut dalam proposisi. Contohnya, sebagian manusia adalah laki-laki, sebagian mahasiswa sepakat disiplin peraturan, sebagian mahasiswa sering bolos kuliah. Yang ketiga, singular afirmatif atau singular positif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui suatu subjek saja, yaitu subjek yang disebut dalam proposisi tersebut. Contohnya, Messi adalah pemain Barcelona, Felix adalah orang yang tampan, Cus adalah wanita yang gemuk, yang manis. Yang keempat, universal negatif, yaitu proposisi yang mengingkari semua subjek yang disebutkan. Contohnya, semua orang baik sering disakiti, semua binatang buas bukanlah baik,
Semua orang Katolik bukanlah Islam. Yang kelima, partikular negatif. Partikular negatif yaitu jenis proposisi yang mengingkari sebagian subjek yang disebutkan. Contohnya, beberapa wanita tidak menyukai lelaki tampan. Sebagian siswa gembala baik bukanlah anak pintar. Sebagian masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, singular negatif, yaitu proposisi yang mengingkari satu subjek saja, sebagaimana disebut dalam proposisi tersebut. Contohnya, Dinda bukanlah anak yang cantik. Dia sebenarnya tidak peduli padaku. Ibuku bukanlah polwan. Baiklah, berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas, terdapat 6 proposisi yang kita sudah bahas tadi, yang saya sudah bahas tersebut. Baiklah, kita selanjutnya untuk kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, dalam logika, proposisi ini dilambangkan dengan huruf A. Proposisi partikular, afirmatif, kopula mengakui hubungan subjek predikat sebagian saja. Dalam logika, proposisi ini dilambangkan dengan huruf E. Proposisi partikular negatif, kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja. Dilambangkan dengan huruf O. Proposisi singular negatif karena kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Juga dilambangkan dengan huruf E. Huruf E dan O yang dipakai sebagai lambang tersebut diambil dari huruf hidup dalam kata nego. Bahas Latin yang berarti menolak atau mengingkari. Baiklah, sekian dari presentasi saya untuk mata kuliah logika dengan tema jenis proposisi berdasarkan kuantitas dan kombinasi kuantitas kualitas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih.